Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, di video kali ini Bu Guru ingin membahas tentang tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1 pembelajaran 1. Nah anak-anak, simak video Bu Guru ini baik-baik ya. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah anak-anak. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi anak-anak? Iya, pasti suka ya. Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar anak-anak? Coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama teman-temanmu. Yuk kita nyanyikan lagu Topi Saya Bundar ini. Topi Saya Bundar ini ciptaan Pak Kasur ya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah anak-anak, itu adalah lagu Topi Saya Bundar. Anak-anak perhatikan lirik lagu tersebut ya. Apakah topimu juga berbentuk bundar? Iya, pasti ya, karena sesuai dengan lingkar kepalamu. Kemudian perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Anak-anak, di sini ada tanda pendek ya, dan ada tanda panjang. Coba kalian perhatikan anak-anak. Di sini ada tanda ya, tanda pendek dan tanda panjang. Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan. Nah, di sini kalian bisa mengamatinya dengan cara kalian melihat ini tandanya. Kalau tandanya itu cuma titik, 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 itu namanya pendek. Kemudian kalau garis panjang itu namanya tandanya nanti dinyanyikan dengan bunyi panjang. Misalnya seperti ini. Topi saya bundar. Nah, yang panjang itu yang dar gitu loh ya. Bundar topi saya. Yang panjang yang ya-nya. Kalau tidak bundar. Nah, yang darnya itu yang panjang. Bukan topi saya. Nah, yang ya-nya itu panjang gitu, yang lainnya itu pendek gitu ya. Dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek dan panjang? Diskusikan bersama temanmu apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi. Coba anak-anak, apa ya? Nah, seperti itu. Nah, ini anak-anak, kalian pasti bisa membedakan ya antaranya bunyi pendek dengan bunyi panjang. Di sini Bu Guru pisahkan ya antaranya tanda pendek dan tanda panjang. Anak-anak perhatikan, nanti kalian pasti bisa menyanyikannya dengan benar. Jadi topi saya bun. Nah, ini tanda pendek. Tanda pendek dinyanyikan pendek.
topi saya bun. Nah, yang tanda panjangnya itu dar gitu ya. Topi saya bundar, darnya panjang. Terus lagi yang tanda pendek, bundar topi sa. Nah, ini juga pendek. Kalau tidak bun, nah itu pendek. Bukan topi sa, nah itu juga pendek. Kemudian yang tanda panjang itu adalah dar ya gitu ya, itu yang tanda panjang. Bisa membedakan anak-anak? Pasti bisa ya. Nah, seperti itu. Mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Amati gambar di bawah ini anak-anak. Sekarang amati benda di sekitar kelasmu anak-anak. Di situ kan ada gambar apa itu? Papan tulis, ada Garuda Pancasila, ada jam dinding, ada Pak Guru, ada teman-teman, ada tong sampah, ada meja, ada kursi. Nah, itu ada benda-benda di sekitar kelasmu ya anak-anak. Nah, sekarang amati benda di sekitar kelasmu itu ada apa aja. Misalnya ada di sekitar kelasmu ya, misalnya ada Bu Guru, ada Pak Guru, ada teman-teman, tanaman, penghapus, papan tulis, meja, kursi, rak buku, pensil, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Contohnya ada Bu Guru, ada Pak Guru, ada teman-teman, ada tanaman. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian sekarang apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu? Benda tak hidup yang ada di sekitarmu misalnya penghapus, papan tulis, meja, kursi, rak buku, pensil, dan lain-lain. Masih banyak sekali ya anak-anak ya. Nah, perhatikan gambar benda-benda berikut ini anak-anak. Di sini ada tiang bendera, gedung sekolah, Edo, Lani, Udin, dan anak bebek. Nah, nanti anak-anak kelompokkan mana yang benda hidup dan mana yang tak hidup. Di sini ada ikan, ada sepeda, ada boneka, mobil-mobilan, dan Garuda Pancasila. Nah, mari berlatih mengelompokkan benda ya anak-anak. Lihatlah gambar benda pada halaman sebelumnya. Tentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup. Gunting dan tempelkan pada kolom yang tepat ya anak-anak. Misalnya di sini ada benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup itu contohnya ada manusia ya. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan itu benda hidup. Kalau benda hidup itu ada Edo. Edo itu termasuk manusia ya, berarti hidup. Kemudian ada Lani, itu benda hidup. Kemudian yang tak hidup itu ada tiang bendera anak-anak. Tiang bendera itu termasuk benda tak hidup. Benda tak hidup itu tidak memerlukan makan, tidak memerlukan minum ya. Kemudian ada lagi ini gedung sekolah. Gedung sekolah ini juga termasuk benda tak hidup. Selanjutnya ini benda hidup. Nah, benda hidup ada Udin, ada anak bebek. Kalau Udin itu manusia, jelas benda hidup. Anak bebek itu termasuk hewan. Hewan juga termasuk benda hidup anak-anak karena dapat apa? Dapat makan, dapat minum, memerlukan makan, minum, dapat berkembang biak, bernafas, tumbuh, gitu ya anak-anak. Kemudian kalau benda tak hidup di sini contohnya sepeda, boneka gitu. Kenapa kok sepeda, boneka itu termasuk benda tak hidup? Karena tidak memerlukan makan minum, tidak dapat bergerak, tidak dapat bernafas, tidak dapat apa? Tidak dapat tumbuh anak-anak ya. Jadi termasuk benda tak hidup atau sama dengan benda mati. Selanjutnya ada benda hidup lagi. Di sini ada ikan anak-anak. Ikan itu termasuk hewan. Hewan termasuk benda hidup. Benda hidup itu dapat bergerak, bernafas, memerlukan makan minum gitu ya.
Nah, sekarang benda tak hidup. Benda tak hidup di sini contohnya mobil-mobilan dan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu termasuk lambang ya, lambang Garuda Pancasila itu termasuk benda tak hidup anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak sudah bisa ya mengelompokkan mana benda hidup yang tak hidup. Sekarang perhatikan kelasmu anak-anak. Apakah benda-benda tersebut juga ada di kelasmu? Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai ya. Nah, contohnya di sini ada kursi. Ada tidak di kelasmu? Ada, kita centang. Meja ada tidak? Ada, kita centang. Kemudian papan tulis ada, kita centang. Kemudian ada lemari, ada, kita centang. Lalu ada lambang Garuda Pancasila, ada tidak? Iya ada, kita centang yang kolom ada. Seperti itu anak-anak. Sekarang isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nah, jawabannya apa ya ini ya? Titik-titik termasuk benda hidup karena Udin gitu misalnya ya, misalnya nama manusia gitu, nama orang gitu boleh. Udin termasuk benda hidup karena memerlukan makan, bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak. Nomor 2, meja termasuk benda tak hidup karena tidak memerlukan makan, tidak bergerak, tidak bernafas, tidak tumbuh dan tidak berkembang biak. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik ya anak-anak. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas ya. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Anak-anak masih ingat sila ke-1 kemarin lambangnya apa? Iya, sila ke-1 itu lambangnya bintang, kedua itu rantai, ketiga pohon beringin. Nah, sekarang kita belajar sila ke-4 anak-anak. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila ke-4 Pancasila. Simbol sila ke-4 Pancasila adalah kepala banteng. Seperti ini ya anak-anak gambarnya. Nah, anak-anak, bunyi sila ke-4 Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah bunyi sila ke-4 Pancasila, lambangnya adalah kepala banteng. Sekarang cobalah mendeklamasikan sila ke-4 Pancasila di depan teman-temanmu secara bergantian. Lakukan dengan suara lantang anak-anak. Yuk kita deklamasikan ya bunyi sila ke-4 Pancasila. Seperti ini anak-anak. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak hafalkan ya bunyi sila ke-4 Pancasila ini. Nah, alhamdulillah anak-anak, video pembelajaran dari Bu Guru sudah selesai. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Bu Guru doakan semoga anak-anak kelas 1 ini menjadi anak yang soleh dan soleha, pintar, cerdas, berakhlak mulia, serta berbakti kepada orang tua dan guru. Cukup sekian ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.